Ya, selamat malam, Mbak. Pak Hari, sudah dilakukan olah TKP dari gambaran yang kemudian dari hasil sementara ditunjukkan bahwa ini kedua pelaku mendatangi rumah korban. Apakah kemudian didapati keterangan dari para saksi atau bukti-bukti petunjuk lain bahwa betul ini sudah dipantau karena berani betul mereka datang ke dalam rumah? Iya, kami laporan, Mbak. Saat ini saya beserta kedua orang korban dari almarhum, orang tuanya sedang di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang. Almarhum sedang dilakukan otopsi oleh tim dokter forensik, Mbak. Karena baru sekitar setengah jam yang lalu, kami seluruhnya sedang menunggu. Dari situ nanti kita mendapatkan bukti-bukti petunjuk terkait kematian korban. Terkait dengan petunjuk ataupun saksi-saksi lain, setelah kejadian kami membagi beberapa tim. Tim di antara satu tim sedang melakukan menunggu untuk di rumah sakit, menunggu otopsi. Beberapa tim sedang melakukan penyelidikan, meminta keterangan dan petunjuk-petunjuk lain untuk mengungkap motif maupun pelaku dari kedua yang tadi sempat disampaikan oleh beberapa saksi yang melakukan aksi tersebut, Mbak Putri. Mhm. Pak Hari, dari CCTV atau bukti lain yang sudah Anda miliki dan jajaran di Polres Tangerang Kota, apakah sudah diketahui pasti siapa dua pelaku yang saat ini betul dalam pengejaran? Iya, dari keterangan saksi-saksi, baik saksi yang melihat langsung yaitu ibu korban yang saat ini masih dalam keadaan kedukaan, kami mendapatkan beberapa gambaran awal, Mbak, terkait ciri-ciri dari pelaku tersebut dan beberapa saksi tetangga maupun security yang ada di sekitar perumahan sudah kita minta keterangan dan kita sedang mencari petunjuk-petunjuk lain yang ada di sekitar tempat kejadian perkara, Mbak. Mhm. Masih dalam proses penyidikan, kami paham betul Anda tentu punya strategi tertentu untuk kemudian bisa menjaga agar strategi penyidikan tetap bisa dilakukan. Pak Hari, Anda bisa gambarkan bagaimana kalau dari kronologi yang kami dapatkan perampokannya disertai penembakan ini terjadi di siang hari, para pelaku berani betul masuk ke dalam pekarangan dan kemudian bahkan korban melakukan perlawanan. Memangnya bagaimana situasi di siang hari di sana? Apakah memang tidak ada pengamanan khusus di sana? Atau setidaknya dari Iya, satpam setempat? perumahan ini sebenarnya perumahan yang padat, Mbak. Perumahan yang pintu masuknya pun melalui pintu gerbang. Pada saat masuk ke dalam, dari beberapa keterangan saksi-saksi yang kebetulan tetangga korban lihat, pelaku itu mengendari sepeda motor dan pada saat dilihat rumah yang kelihatan kosong, pelaku masuk ke dalam rumah dan pada saat masuk ke dalam rumah, korban dan ibu di korban itu karena mendengar bunyi rantai motor yang digandakan di rumah korban tersebut terdengar seperti dipatahkan, korban keluar dan berteriak maling kepada orang yang mau mengambil kendaraan tersebut. Dan menurut keterangan yang didapatkan dari ibu almarhum, memang didapatkan kedua pelaku itu setelah mendengar teriakan tersebut lari keluar dan menggunakan sepeda motornya dan dikejar oleh pelaku dan dikejar oleh saksi yaitu ibu korban dan almarhum. Pada saat itu, menurut keterangan ibu korban bahwa salah satu dari pelaku tersebut membalikan badan dan langsung melakukan penembakan kepada tubuh korban ke tubuh almarhum tersebut, Mbak. Mhm. Pak Hari, dari keterangan saksi dan petunjuk sementara yang Anda miliki, apakah setidaknya bisa dikonfirmasi apakah para pelaku ini memilih secara acak rumah tersebut atau karena mereka melihat peluang ada motor di depan pekarangan dan pagarnya tidak ditutup, kemudian mereka memilih rumah itu atau seperti apa, Pak Hari? Terkait masalah motif pelaku melakukan aksinya kita masih dalami, Mbak. Yang jelas kami dapatkan informasi dan petunjuk di lapangan bahwa pelaku itu masuk ke dalam rumah yang terkunci pintu gerbang. Terkunci ya? Terkunci ya? Iya, maksudnya terkunci tidak digembok tapi dalam keadaan tertutup, Mbak. Pelaku membuka langsung masuk ke dalam rumah yang memang kondisi motor itu ada di dalam garasi yang ada di dalam rumah tersebut, Mbak. Nah, pada saat pelaku sedang melakukan aksinya memotong kunci ganda yang ada di motor tersebut, terdengar bunyi dan korban serta ibu korban mendengar tersebut spontan keluar rumah dan meneriakkan maling kepada kedua pelaku tersebut.
Pak Hari, dalam kurun waktu berdekatan ini berapa banyak kejahatan serupa ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, kejahatan serupa dengan modus yang mungkin serupa dan kira-kira apa motifnya? Motif ekonomi? Iya, kalau di Metro Tangerang Kota saat ini salah satu kejadian menonjol, Mbak, untuk beberapa bulan terakhir. Karena memang beberapa bulan terakhir belum pernah ada kejadian seperti ini. Ya kami dari pimpinan sudah diperintahkan memang mengantisipasi bulan Ramadan sampai dengan Idul Fitri nantinya. Memang kita melakukan penjagaan-penjagaan di tempat keramaian. Tempat keramaian baik perbankan maupun pegadaian dan toko-toko emas lainnya. Nah di perumahan ini, sebenarnya perumahan ini sudah tertutup dan kita juga mengimbau kepada security jasa keamanan baik itu security ataupun satpam perumahan ataupun kelompok masyarakat lainnya. Mari kita sama-sama membantu kepolisian yaitu menjadi polisi bagi dirinya sendiri untuk menjaga keamanan, Mbak. Pak Hari, terakhir setidaknya untuk mereka atau warga yang ada di wilayah hukum Anda dengan kejadian ini meski yang pertama kemudian masih dalam proses penyidikan yang sementara, kira-kira himbauan apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat di wilayah Tangerang Kota untuk kemudian mewaspadai jangan sampai ada modus serupa, kejahatan serupa dengan cara mungkin yang hampir serupa? Ya, terkait masalah kejadian pencurian dengan kekerasan ini, yang pertama kami selalu berkoordinasi dengan RT RW dan meninggalkan nomor telepon kepada mereka apabila ada kriminalitas yang terjadi segera hubungi dan kami melakukan patroli ke tempat-tempat yang memang dianggap rawan tersebut. Nah terkait masalah kejadian di perumahan ini kami juga menghimbau Mbak karena ada di sana jasa pengamanan ataupun security yang terbatas, mari kita sama-sama mengaktifkan kembali termasuk juga ronda-ronda di perumahan agar kita sama-sama menjaga di lingkungan sekitar masing-masing terkait masalah kejadian ini, Mbak. Pak Hari, ini kan menggunakan senjata api dan kemudian ada masyarakat awam. Kira-kira bagi Anda, bagi kami yang awam begitu, ketika menghadapi orang-orang atau penjahat-penjahat atau pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api, kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam keadaan seperti itu sebaiknya? Ya, terkait masalah pelaku menggunakan senjata api ataupun senjata jenis lainnya, dari kejadian tersebut, Mbak, ini kita masih menunggu hasil otopsi apa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kita masih menunggu apakah di dalam tubuh korban itu ada proyektil jenisnya apa. Apapun jenisnya nanti akan kita tunggu. Kita menunggu hasil forensik kedokteran. Nah kami juga mengimbau kepada masyarakat yang pertama terkait masalah tersebut, yaitu apabila kejadian ini sudah disampaikan memang untuk korban sepeda motornya sudah ditaruh dalam posisi yang benar di dalam rumah dan sudah dikunci ganda. Nah kami masih mendalami motif kepada pelaku tersebut sampai sejauh itu berani masuk ke dalam rumah dan memang kondisi motor yang sudah dikunci itu pelaku berani melakukan aksi tersebut. Nah, kami minta doa dan support dari teman-teman, terima kasih mudah-mudahan kasus tersebut segera terungkap, Mbak. Ya. Sama-sama kami doakan semoga hasil penyelidikannya bisa terang benderang supaya semua orang tahu, dengan kita tahu cara mereka melakukan kejahatan kemudian kita bisa melakukan antisipasi untuk itu kita semua. Terima kasih Kapolres Tangerang Kota Kombes Hari Kurniawan.